Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai materi barisan geometri. Sebelumnya, apakah kalian sudah membaca materi tentang barisan geometri? Saya sudah sedikit membaca mengenai barisan geometri, Bu. Apakah materi ini kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Benar, Risa. Materi ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita dapat menghitung panjang awal sebuah tali jika tali itu sudah dipotong. Kemudian, ada pertumbuhan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu, serta kita dapat menghitung ketinggian atau jarak sebuah bola yang dipantulkan, atau yang lainnya. Wah, banyak sekali ya, Bu. Kebetulan saya dengan Mia tadi sedang bermain lempar bola, dan kami penasaran bagaimana cara untuk menghitung jarak pantulan bola tersebut menggunakan barisan geometri. Sebelum Ibu jawab pertanyaannya, mari kita ulas kembali materi barisan geometri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi barisan geometri. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai materi barisan geometri, teman-teman diharapkan sudah mempelajari materi sebelumnya, yaitu mengenai materi barisan dan deret aritmatika. Jika sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Barisan geometri ialah suatu bilangan berurutan yang mempunyai perbandingan atau rasio yang tetap di antara dua sukunya. Pada dasarnya, barisan geometri hampir sama dengan barisan aritmatika, namun yang membedakan antara keduanya ialah pada segi beda atau rasio yang digunakan antar setiap sukunya. Pada barisan geometri, pola antara satu suku dengan suku lainnya disebut dengan rasio. Misalkan terdapat sebuah barisan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Pola yang terbentuk dari angka 3 ke angka 6 yaitu dikalikan dengan 2. Begitu juga dari angka 6 ke angka 12 yaitu dikali dengan 2, dan seterusnya. Perkalian 2 ini kita akan sebut sebagai rasio. Sedangkan pada barisan aritmatika, pola yang terbentuk dari suatu suku ke suku lainnya disebut dengan beda. Misal, terdapat sebuah barisan 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Pola yang terbentuk dari angka 8 ke angka 11 yaitu ditambah dengan 3. Begitu juga dari angka 11 ke angka 14 yaitu ditambah dengan 3, dan seterusnya. Penjumlahan 3 ini kita sebut sebagai beda. Rumus yang akan kita gunakan untuk mencari suku tertentu pada barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 dengan keterangan A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah suku ke N. Sedangkan untuk mencari rasio, kita bisa menggunakan rumus R sama dengan UN per UN-1. Selain itu, kita juga bisa mencari suku tengah dari barisan geometri dengan menggunakan rumus UK sama dengan akar dari U1 dikali U2K-1 dengan keterangan UK adalah suku tengah, U2K-1 adalah suku terakhir, namun dengan catatan N-nya harus bernilai ganjil. Sedangkan ada juga rumus sisipan pada barisan geometri yaitu R aksen sama dengan akar K+1 dari R dengan keterangan R adalah rasio sebelum disisipi, R aksen adalah rasio setelah disisipi, dan K adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Misalkan terdapat contoh soal yaitu tentukan suku ke-9 dari barisan geometri 256, 384, 576, dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Namun, kita harus mencari terlebih dahulu nilai A, R, dan juga N-nya. Maka kita akan dapatkan A adalah 256 karena ia merupakan suku pertama dari barisan geometri tersebut. Dan R, kita bisa cari dengan menggunakan U2 dibagi U1 sama dengan 384 dibagi 256 sama dengan 1,5, dan untuk N-nya adalah 9. Maka, nilai tersebut kita akan substitusikan ke dalam rumus barisan geometri menjadi
U9 sama dengan 256 dikali 1,5 pangkat 9 dikurang 1. U9 sama dengan 256 dikali 1,5 pangkat 8. 1,5 pangkat 8 adalah 25,63. Maka U9 sama dengan 256 dikali 25,63. Dan hasil akhirnya yaitu U9 sama dengan 6561. Dengan demikian, suku ke-9 dari barisan tersebut ialah 6561. Nah, itu tadi penjelasan mengenai barisan geometri. Selanjutnya, kita akan ke lapangan dan melakukan uji coba terkait pantulan bola yang sudah ditanyakan oleh Risa. Baik Risa, coba kamu lempar bola ini dari atas sana, kemudian kita akan hitung ketinggian pantulan bola yang terjadi setelah pantulan yang kelima. Dan Mia, coba kamu hitung ketinggian bola saat dijatuhkan dan rasio tinggi pantulan bola pertama. Ketinggian bola yang dijatuhkan yaitu 9 meter, Bu. Sedangkan tinggi pantulan bola yang dijatuhkan mencapai 8/9 dari tinggi pantulan sebelumnya. Bagus Mia, sekarang kita akan hitung ketinggian bola setelah pantulan kelima. Diketahui, sebuah bola dilempar dari ketinggian 9 meter. Kemudian, tinggi pantulan bola yang dilempar mencapai 8/9 meter dari pantulan awal. 8/9 ini kita akan jadikan sebagai rasio. Lalu, untuk mencari tinggi pantulan pertama atau U1, yaitu dengan mengalikan angka 9 dengan 8/9, yaitu menjadi 8 meter. Maka, kita akan peroleh pantulan pertamanya yaitu setinggi 8 meter. Selanjutnya, kita akan cari berapakah tinggi pantulan bola yang kelima. Untuk penyelesaiannya, tadi kita sudah dapatkan bahwa rasio atau R-nya itu sama dengan 8/9, dan U1 atau pantulan pertama yaitu 9 dikali 8/9 sama dengan 8 meter. Kemudian, kita akan substitusikan nilai R dan juga A-nya ini ke dalam rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, menjadi U5 sama dengan 8 dikali 8/9 pangkat 5-1. U5 sama dengan 8 dikali 8/9 pangkat 4. U5 sama dengan 8 dikali 8/9 dipangkatkan 4. U5 sama dengan 8 pangkat 5/9 pangkat 4. Maka U5 sama dengan 32.768 per 6.561. Dan hasil akhirnya yaitu U5 sama dengan 4,99. Dan jika kita bulatkan akan menjadi 5. Dengan demikian, tinggi pantulan bola yang kelima yaitu setinggi 5 meter. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai barisan geometri. Kalian bisa berlatih mengerjakan soal yang sudah disediakan atau melalui sumber buku yang lain agar kalian dapat semakin memahami materi barisan geometri. Sekian pembelajaran pada video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.